Selamat pagi Bu, izin memperkenalkan diri, nama saya Jana Patricia Nugroho dari kelas 11 IPS 2 absen 15. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sistem pemerintahan, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan kebudayaan, serta pengaruh Kerajaan Sriwijaya pada masa kini yang telah saya susun. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang mulai berkembang pada abad ke-7. Yang pertama saya akan mempresentasikan mengenai sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dikuasai atau dipimpin oleh raja yang disebut sebagai Maharaja atau Daputayang. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang raja di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama Samraj, artinya berdaulat atas rakyatnya. Lalu yang kedua Indratvam, yang berarti memerintah seperti Dewa Indra yang selalu memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Lalu yang ketiga Eka Catra, Eka berarti satu, Catra berarti payung, yang jika digabung bermakna dapat memayungi atau melindungi seluruh rakyat Kerajaan Sriwijaya. Selain jabatan sebagai seorang raja, terdapat juga jabatan seperti Putra Mahkota atau Yuvaraja, Putra Mahkota II atau Prati Yuvaraja, dan pewaris selanjutnya yang disebut Raja Kumara. Selain itu, terdapat juga Senopati yang bertugas sebagai Panglima Perang. Berdasarkan kajian epigrafis sejarawan Jerman, Hermann Kuke, ia membuktikan bahwa Sriwijaya merupakan kerajaan yang menganut kedatuan, yang berarti membawai kerajaan-kerajaan lain yang mengakui kedaulatannya. Dengan demikian, Sriwijaya menganut pemerintahan monarki atau pemerintahan yang satu. Lalu, yang selanjutnya adalah kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya diperkirakan sangatlah majemuk, ditandai dengan adanya letak yang strategis yang memungkinkan masyarakatnya untuk bersosialisasi dengan pedagang asing seperti India ataupun Cina. Mereka juga telah mengenal pembagian atau stratifikasi sosial walaupun belum terlalu tegas. Hal ini bisa dilihat dari beberapa istilah di prasasti Kota Kapur yang menunjukkan kedudukan para bangsawan yang terdiri dari putra raja dan kerabat istana dan juga lain sebagainya. Di dalamnya juga terdapat penggambaran kelompok masyarakat dengan profesi tertentu seperti saudagar, tukang cuci, juru tulis, pedagang, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Karena Sriwijaya terletak di letak yang strategis, yaitu di antara Selat Malaka dan juga Selat Sunda, ia berhasil juga menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara. Karena adanya hal ini, kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya sangatlah terbantu. Salah satunya dengan adanya banyak kapal asing yang singgah untuk menambah perbekalan kapal ataupun air minum, ataupun juga melakukan aktivitas perdagangan yang menguntungkan Sriwijaya di sektor ekonomi. Selanjutnya adalah kehidupan kebudayaan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya menjadi pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Ini ditandai dengan banyaknya pendeta yang berasal dari wilayah timur Sriwijaya seperti Cina dan Tibet yang datang ke Sriwijaya untuk belajar agama Buddha sebelum berangkat ke India. Selain itu, adanya kemungkinan bahasa Melayu kuno yang telah digunakan sebagai bahasa perdagangan juga menjadi salah satu bukti kebudayaan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya juga bersifat terbuka dan menerima kebudayaan yang mendatang seperti kebudayaan India yang diserap, seperti nama-nama India, adat istiadat, dan lain sebagainya. Selain itu, Sriwijaya di bidang kebudayaan juga banyak meninggalkan prasasti-prasasti yang sangat penting, seperti prasasti Kota Kapur, juga Candi Muara Takus, dan lain sebagainya, yang membuktikan bahwa Kerajaan Sriwijaya pernah ada sebelumnya. Lalu yang terakhir, pengaruh Kerajaan Sriwijaya terhadap masa kini. Kerajaan Sriwijaya sangat berpengaruh
untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk persebaran bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan dasar bahasa Indonesia. Lalu yang kedua adalah persebaran agama Buddha di Asia Tenggara, juga peninggalan Muara Takus yang menjadi bukti sejarah adanya Kerajaan Sriwijaya. Jadi kesimpulannya, Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim di Nusantara yang memiliki berbagai pengaruh positif atau dampak positif bagi masyarakat Indonesia pada masa kini dalam segi armadanya yang kuat, ekonominya yang kuat, kebudayaannya yang beragam, dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga berkenan di hati Ibu. Selamat pagi, Bu.